Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Senang bisa berjumpa lagi bersama kalian di pembelajaran daring geografi kali ini. Meskipun masih tetap daring, semoga kalian belajarnya masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya dimudahkan dan juga dilancarkan. Amin. Dan semoga kalian memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Amin. Oke, gak kerasa ya 2 pertemuan kita tidak berjumpa. Waktu itu Jumat tanggal merah dan minggu kemarin Jumat karena lagi berkabung. Nah, hari ini kita bertemu lagi dari geografi. Berarti 2 kali kita tidak bertemu pembelajaran daring. Oke, langsung aja kita ke materi hari ini, yaitu yang akan kita bahas sekarang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang tenaga endogen, tenaga eksogen, macam-macam lipatan, dan macam-macam pelapukan. Nah, kali ini kita akan membahas vulkanisme. Oke, sering mungkin kalian mendengar kata apa itu vulkanisme. Oke, vulkanisme pasti kalian langsung terngiang-ngiang yaitu gunung. Oke, vulkanisme berarti adalah tentang gunung ya. Nanti akan kita bahas kali ini yaitu tentang gunung, vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme mengacu pada proses magma naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Oke, jadi vulkanisme itu adalah proses magma yang naik ke permukaan bumi, yang dari dalam perut bumi terus naik ke permukaan bumi. Karena tadi kandungan gasnya sangat banyak, sehingga keluarlah si magma tersebut dari dalam perut bumi, keluar perut bumi atau keluar ke permukaan bumi. Oke, itu disebut juga dengan vulkanisme. Nah, sedangkan tenaga vulkanis yaitu merupakan tenaga yang terjadi akibat dari adanya aktivitas yang berhubungan dengan proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Oke, tenaga vulkanisme merupakan tenaga yang terjadi sebagai akibat dari adanya aktivitas yang berhubungan dengan proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Dan banyak banget macam-macam magma nanti. Jadi si tenaga vulkanisme itu adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Yang diakibatkan pasti adanya gempa bumi kan. Oke. Lanjut. Gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi gerakan magma itu terjadi karena ada beberapa gas atau mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma. Nah, jadi sehingga dengan adanya kandungan gas tersebut, si magma menjadi lebih kuat sumber tenaganya dan untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Nah, setelah keluar ke permukaan bumi, magma disebut dengan lava. Nah, jadi ketika si magma itu kan di dalam perut bumi. Nah, ketika keluar dari perut bumi menuju ke permukaan bumi atau dari gunung api keluar, nah jadi kan ada mengeluarkan cairan. Nah, cairan tersebut disebut juga dengan lava. Nah, jadi setelah keluar ke permukaan bumi, magma disebut dengan lava. Nah, jadi ketika masih di dalam bumi, itu disebut juga dengan magma. Nah, ketika magma tersebut keluar dari perut bumi atau keluar menuju ke permukaan bumi, itu disebut juga dengan lava. Oke, aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung disebut juga dengan lahar. Nah, jadi ketika si aliran material vulkanik itu misalkan ada campuran batu, pasir, terus kerikil, terus juga ada aliran air yang terjadi di lereng gunung, itu berarti disebut juga dengan lahar. Nah, oke. Jadi ketika tadi si magma tersebut yaitu ada campuran batu, pasir, kerikil, terus ada aliran air yang terjadi di lereng gunung, itu disebut juga dengan lahar. Oke.
Nah, munculnya magma ke permukaan dapat membentuk relief muka bumi yang berupa gunung atau bentukan kubah maupun dom. Nah, jadi munculnya magma yang ke permukaan dapat membentuk relief muka bumi yang berupa gunung atau bentukan kubah maupun dom. Jadi kubah bukan kubah-kubah itu ya, kubah yang mau naik haji bukan ya. Kalian nanti lihat gambarnya kubah maupun dom. Oke, jadi tadi si magma yang dari dalam perut bumi itu keluar bisa berupa jadi gunung maupun bisa berubah menjadi kubah maupun dom. Oke. Nah, sekarang kita ke gejala vulkanisme. Intrusi magma atau plutonicisme. Nah, intrusi magma adalah proses terobosan magma ke dalam lapisan kulit bumi atau litosfer, tetapi tidak sampai keluar dari permukaan bumi. Oke, jadi intrusi magma itu adalah terobosan magma dalam lapisan kulit bumi. Nah, tapi tidak sampai ke permukaan bumi, jadi belum sampai keluar ke daerah permukaan bumi, jadi masih di dalam kulit buminya. Oke. Nah, ini ada beberapa macam yang disebut juga dengan intrusi magma. Oke, atau nih. Nah, intrusi magma ini bisa kita lihat gambarnya ya, ini. Nah, jadi intrusi magma itu masih di sini ya. Masih di dalam lapisan kulit bumi tapi belum menuju ke permukaan bumi. Nah, jadi ini yang paling atas itu adalah permukaan bumi dan ini adalah paling dalam dari si magma tersebut, intrusi magma tadi. Oke, jadi yang nomor 1. Yang ini ada lakolit. Nih, bisa lihat gambarnya di sini ada lakolit. Oke. Di sini adalah kolit, nah yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi yang paling atas, bentuknya seperti lensa cembung. Oke, ini seperti lensa cembung. Oke. Terus selanjutnya ada 2 dan 4 itu sama ya, ini 2 dan 4 itu sama. Disebut juga dengan gang maupun dike. Nah, yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Nah, jadi ini tuh menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Jadi ada gang dan dike, itu nomor 2 dan 4 ya ini. Oke, selanjutnya ada batuan beku. Nah, batuan beku yang terbentuk batolit, maaf. Yang ketiga ada batolit ini yang paling luas ini ada batolit. Nah, adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Nah, batu ini merupakan salah satu bentuk hasil dari intrusi magma yang letaknya dekat dengan dapur magma tersebut. Jadi batolit ini adalah yang paling bawah, batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Jadi batolit adalah yang paling bawah ini. Oke, selanjutnya yang kelima ini ada seal. Nih, seal ini bisa dilihat gambarnya. Seal yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut yang terbentuk lempeng. Selanjutnya yang keenam, ini ada diaterma. Nah, yang keenam ini ada diaterma. Nah, oke. Jadi diaterma itu adalah lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung berapi, bentuknya seperti silinder yang memanjang. Nah, selanjutnya ini ada lapolit. Nah, ini yang ketujuh, terakhir ini ada lapolit. Nah, jadi lapolit itu kebalikan dari lakolit ya. Kalau tadi lakolit itu adalah lensa cembung, sedangkan kalau lapolit adalah lensa cekung. Nah, jadi lapolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di bawahnya terperangkat sehingga menyerupai lensa cekung. Nah, jadi tadi kalau lapolit itu adalah lensa cembung dan kalau lapolit itu adalah lensa cekung nih gambarnya. Ya, jadi magma yang menyusup di antara lapisan batuan di sini, lapisan batuannya ini terus naik ke atas menyusup yang menyebabkan lapisan batuan di bawahnya terangkat sehingga menyerupai lensa cekung. Nah, kalau lapolit tadi menyerupai lensa cembung. Oke. Nah, ini tuh adalah macam-macam dari intrusi magma. Nah, macam-macam magma tadi. Ada yang pertama balik lagi ada lakolit. Nah, yang pertama ada lakolit. Oke, terus yang kedua ada gang maupun dike. Terus yang ketiga ada batolit. Nih, yang paling luas ini batuan beku yang berada di dalam dapur magma. Ada batolit. Terus yang keempat tadi ya, empat sama kayak yang berdua tadi dike udah. Terus yang kelima tadi ada
Yang kelima tadi ada seal. Nah, yang kelima ada seal. Yang kelima ada seal. Oke. Terus yang keenam ada diaterma. Ini diaterma di sini adalah lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung berapi. Nah, jadi ini lubang pipa yang ketika dari dapur magma yang mau menuju ke permukaan bumi, diaterma. Nah, selanjutnya ada lapolit tadi. Lapolit itu adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan terangkat sehingga menyerupai lensa cekung. Nah, itu adalah macam-macam intrusi magma. Jadi itu lapisan-lapisan magma. Oke tadi ini adalah gambar dari lapisan-lapisan magma atau intrusi magma tadi. Ada lakolit, ada dike maupun gang, ada batolit, terus ada seal, terus ada diaterma, dan juga ada lakolit. Nah, ada lakolit, maaf. Jadi ini yang satu lakolit, yang kedua ada dike ataupun gang, yang ketiga ada batolit, yang kelima ada seal, dan keenam ada diaterma, dan yang ketujuh yaitu ada lakolit. Nah, itu adalah macam-macam magma atau intrusi magma, lapisan-lapisan magma atau intrusi magma. Jadi kalian ini harus benar-benar kalian ingat ya, kalian harus dihafalin dari lapisan-lapisan magma ini atau intrusi magma ini, karena biasanya emang ini tuh sering muncul ya. Kalau misalkan ada UN, ini biasanya selalu ada di UN, yang mungkin gak tahu di UTBK ini muncul atau enggak, pokoknya kalian harus hafalin lagi. Nah, selanjutnya jadi ekstrusi magma. Kalau tadi kan intrusi magma, berarti di dalam. Nah, sekarang ekstrusi magma berarti yang udah di luar ya. Berarti kalau tadi intrusi itu di dalam magmanya. Nah, sekarang ekstrusi magma atau erupsi berarti sudah di luar. Berarti magma tersebut sudah di luar. Jadi ekstrusi magma. Ekstrusi magma ini adalah peristiwa penyusupan magma hingga keluar permukaan bumi dan membentuk gunung api. Hal ini terjadi bila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi. Nah, jadi bedanya sama intrusi magma. Kalau tadi intrusi magma itu si magmanya belum sampai ke permukaan bumi, masih sampai di lapisan kulit bumi, tapi belum sampai ke permukaan bumi. Jadi intrusi di dalam. Nah, sedangkan kalau ekstrusi magma kan di luar ya, X itu di luar. Jadi X ini adalah peristiwa penyusupan magma hingga keluar permukaan bumi. Jadi sudah ke permukaan bumi dan membentuklah gunung api. Magma itu ternyata membentuk gunung api. Hal ini terjadi bila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi. Proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi ini disebut juga dengan erupsi. Jadi proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi disebut juga dengan erupsi. Nah, sedangkan tadi intrusi itu tadi belum sampai ke permukaan bumi, jadi magmanya itu belum sampai ke permukaan bumi kalau Nah, sedangkan kalau ekstrusi yaitu ekstrusi atau erupsi adalah magma yang udah sampai ke permukaan bumi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam erupsi. Yang pertama ada berdasarkan proses terjadinya. Nah, ada erupsi linier, ada erupsi sentral. Jadi erupsi linier itu adalah magma keluar melalui retakan pada kulit bumi yang berbentuk kerucut gunung api. Jadi erupsi linier ini itu magmanya itu keluar melalui retakan pada kulit bumi. Jadi ketika si kulit bumi itu mengalami retakan, nah sehingga keluarlah erupsi linier yang berbentuk kerucut gunung api. Nah, sedangkan selanjutnya ada erupsi sentral. Nah, erupsi sentral ini yaitu magma yang keluar melalui sebuah lubang permukaan bumi dan membentuk gunung yang letaknya tersendiri. Jadi erupsi sentral itu magma yang keluar melalui sebuah lubang, jadi adanya lubang dalam permukaan bumi itu dan membentuk gunung yang letaknya tersendiri. Jadi ketika ada lubang ya, jadi si erupsi sentral itu keluar itu ketika ada lubang. Nah, di permukaan bumi itu ada lubang dan membentuk gunung yang letaknya tersendiri, jadi hanya ada gunung. Nah, yang selanjutnya ini ada erupsi areal. Nah, erupsi areal ini yaitu magma yang meleleh pada permukaan bumi.
karena letak magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi, sehingga terbentuk kawah gunung berapi yang sangat luas. Oke, itu tadi erupsi areal, magma yang meleleh pada permukaan bumi karena letak magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Nah, jadi erupsi areal itu ketika si magma itu meleleh karena benar-benar sudah dekat dengan permukaan bumi, sehingga berbentuk kawah gunung berapi yang sangat luas. Oke, jadi macam-macam erupsi ini tadi berdasarkan proses terjadinya, macam-macam erupsi berdasarkan proses terjadinya, ada erupsi linier, ada erupsi sentral, dan ada erupsi areal. Nah, sekarang kita berdasarkan sifat dan kekuatannya. Nah, erupsi gunung api dibedakan menjadi dua, yaitu ada erupsi eksplosif. Erupsi efusif. Nah, erupsi eksplosif ini yaitu erupsi yang berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lavili, kerikil, dan debu vulkanik. Jadi erupsi eksplosif ini tadi erupsinya itu keluar dengan mengeluarkan benda-benda padat, jadi kayak besar gitu ledakannya itu, seperti bom, seperti lavili, kerikil, dan debu vulkanik. Nah, jadi ketika ada gunung meletus yang ada guncangan yang sangat dahsyat meledaknya, jadi keluar seperti bom, lavili, kerikil, dan debu vulkanik, berarti itu termasuk dalam erupsi eksplosif. Lavili itu adalah kerikil-kerikil yang kecil. Nah, sedangkan erupsi eksplosif itu jadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Nah, sedangkan selanjutnya ada erupsi efusif. Nah, erupsi efusif ini adalah erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan gunung api. Nah, jadi tadi erupsi efusif ini erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, tadi, lavili, kerikil, dan debu vulkanik. Nah, sedangkan erupsi efusif adalah erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan gunung api. Jadi erupsi efusif ini jadi hanya keluar, jadi tidak adanya ledakan, tidak adanya debu vulkanik ataupun kerikil. Jadi erupsi efusif ini hanya ada lelehan aja. Tiba-tiba si gunung apinya itu mengeluarkan lelehan lava karena adanya rekahan-rekahan dari gunung api tersebut. Jadi mengeluarkan si lava tersebut. Jadi tanpa adanya letusan yang sangat dahsyat kayak tadi erupsi eksplosif. Oke, jadi ketika ada fenomena alam, ada gunung meletus yang suaranya itu dahsyat, kedengeran, pokoknya suaranya besar, terus mengeluarkan kerikil, debu vulkanik, ya mungkin ketika ada gunung meletus pasti suka ada debu vulkanik, berarti itu namanya erupsi eksplosif. Oke. Nah, sedangkan kalau erupsi efusif itu hanya lelehan lavanya itu hanya keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Jadi keluarnya itu hanya ada melalui celah-celah atau rekahan-rekahan gunung api tersebut. Oke, nah itu adalah macam-macam erupsi berdasarkan kekuatannya. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam erupsi berdasarkan bentuknya. Oke, ada gunung api strato, ada gunung api maar, dan gunung api perisai. Oke, yang akan kita bahas pertama ada gunung api strato. Bisa lihat kita di sini ada gunung api strato. Nah, gunung api ini berbentuk kerucut. Gunung api berbentuk kerucut. Erupsi eksklusif, letusannya kecil. Nah, letusannya berupa batuan yang panas dan cair, struktur batuannya berlapis-lapis. Jadi gunung api strato ini gunung api yang berbentuk seperti kerucut. Jadi ingat-ingat ya, ketika kalian melihat gunung yang benar-benar seperti kerucut, ada gunung yang benar-benar seperti kerucut, ya ini termasuk dalam gunung api strato. Mungkin sering kalian lihat ya gunung-gunung api strato ini karena bentuknya seperti kerucut. Nah, dan letusannya itu pasti kecil. Nah, letusannya itu berupa batuan yang panas dan cair, struktur batuannya berlapis-lapis. Jadi letusan itu berupa batuan yang panas dan cair, struktur batuannya dan berlapis-lapis. Nah, itulah gunung api strato yang berbentuk seperti kerucut dan letusannya kecil. Nah, misalkan gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, jadi gunung api strato ini yang berbentuk kerucut ini
emang sering kalian jumpai gitu, karena emang pada dasarnya gunung itu pasti berbentuk kerucut dan itu pasti adalah gunung api strato. Ketika kalian melihat gunung yang berbentuk seperti kerucut, berarti itulah gunung api strato. Nah, tadi ada di gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Oke, selanjutnya ini ada gunung api Maar. Nah, bentuknya seperti danau kering. Nah, erupsinya itu efusif, letusannya itu besar ya. Efusif itu besar, sedangkan tadi kalau strato itu tadi letusannya itu efusif, kecil ya, tadi hanya melalui rekahan-rekahan gunung api aja. Nah, sedangkan kalau efusif itu letusannya sangat besar. Nah, bentuknya seperti danau kering, kayak di atas gunung berbentuk kawah yang besar. Kadang terdapat danau. Nah, misalnya tuh gunung api Lamongan, Jawa Timur. Nah, ini kayak gini kan ya. Nah, seperti kalian lihat, ini di sini ini kan dapur magma ya. Ini dapur magma. Nah, dan yang di atas ini adalah gunung api Maar yang terlihat itu seperti danau. Nah, ini adalah gunung api Maar yang terlihat seperti danau karena adanya erupsi eksplosif tadi, letusan yang sangat besar dan mengeluarkan berupa bom, lapili, maupun adanya debu vulkanik. Pokoknya eksplosif itu letusan yang besar. Di atas gunung berbentuk kawah yang besar, kadang terdapat danau. Nah, jadi adanya kawah yang besar atau kadang terdapat danau. Nah, jadi kayak seperti ini ya. Ini bentuk gunungnya ini kayak cekungan kayak gini. Nah, ini tuh entah ini tuh danau. Nah, atau tadi kawah yang besar. Nah, misalnya gunung api Lamongan. Ini adalah gunung api Maar. Terlihat sekali bedanya antara gunung api strato dan gunung api Maar ya. Dilihat dari bentuknya aja udah beda, dan dilihat dari letusannya juga berbeda. Oke. Nah, selanjutnya ini ada gunung api Perisai. Oke, gunung api Perisai. Nah, gunung api Perisai ini berbentuk perisai, lereng gunung sangat landai, erupsi berupa zat cair dan terdapat di Hawaii, berarti cuma di Hawaii. Nah, jadi gunung api Perisai ini tadi berbentuk perisai ya, perisai. Kayak lereng gunungnya sangat landai, berarti tidak terjal. Jadi landai itu pendek gitu ya. Erupsi efusif berupa zat cair. Jadi erupsi itu efusif ya, kecil dan berupa zat cair. Nah, ini zat cair. Nah, terdapat di Hawaii, jadi tidak ada di Indonesia kalau gunung api ini. Beda tadi dengan gunung api Mars sama gunung api Strato ada di Indonesia. Berbeda dengan gunung api Perisai. Oke, jadi ketika kalian sudah melihat gambar ini, berarti kalian sudah bisa ngebedain mana itu gunung api Strato, gunung api Maar, dan gunung api Perisai tadi. Dari mulai Strato dengan mengeluarkan letusan efusif, terus tadi gunung api Maar dengan letusannya eksplosif, dan gunung api Perisai yaitu efusif berupa zat cair dan terdapat di Hawaii, tidak terdapat di Indonesia. Oke, itu adalah macam-macam erupsi berdasarkan bentuknya. Oke. Nah, Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea. Nah, sedangkan sekarang kita berdasarkan materialnya. Kalau tadi berdasarkan bentuknya, dan sekarang kita berdasarkan materialnya. Nah, berdasarkan materialnya yaitu ada eflata, ada lava, ada lahar, ada ekrasi. Jadi berdasarkan materialnya ada eflata, material padat, jadi berupa bom, lapili, pasir, dan debu. Nah, jadi eflata itu adalah material yang padat, jadi ada berupa bom, lapili, pasir, dan debu. Jadi ketika lapanya itu tidak cair tapi padat, berarti termasuk ke dalam eflata. Terus kalau lava dan lahar itu adalah berupa material yang cair. Terus ekhalasi itu gas berupa nitrogen, belerang, dan gas asap. Jadi ketika gunung api meletus tapi ataupun si magma keluar tapi tidak adanya si lava tadi, berarti itu mengeluarkan gas atau ekhalasi. Ketika hanya mengeluarkan bau belerang, gas asap maupun nitrogen, berarti itu adalah ekhalasi karena tidak
keluarnya si magma permukaan bumi tidak berupa lava ataupun lahar. Nah, ketika materialnya cair itu berupa lava ataupun lahar. Nah, ketika si materialnya itu misalkan ada pasirnya, ada debu, ada kerikil, ada bom, nah berarti itu adalah eflata. Dan ketika hanya mengeluarkan baunya aja, itu disebut juga dengan ekshalasi ataupun gas. Nah, ini ada tipe gunung api berdasarkan aktivitasnya. Ada gunung api tipe A, berarti gunung api yang aktif adalah gunung api yang masih menghasilkan magma, bekerja dan pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya sekali sesudah 16.000 tahun. Jadi gunung api tipe A itu adalah gunung api yang aktif. Gunung tipe B itulah gunung api pasif. Nah, terus gunung api C itulah gunung api yang tidak diketahui sejarahnya. Jadi ketika gunung api tipe A itulah aktif, gunung api tipe B itulah pasif, dan gunung api tipe C adalah gunung api yang tidak diketahui sejarahnya atau erupsinya. Oke, jadi tipe C berarti tidak diketahui. Oke, itulah gunung api berdasarkan aktivitasnya. Nah, ini ada tanda-tanda gunung api akan meletus. Nah, jadi kayak ketika ada tanda-tanda gunung api akan meletus ya, suhu di sekitar gunung menjadi naik. Jadi suhu di sekitar gunung menjadi naik ya derajatnya. Terus mata air menjadi kering. Nah, sering mengeluarkan suara-suara gemuruh. Gitu. Kadang disertai dengan getaran maupun gempa. Jadi ketika gunung api akan meletus, jadi suhu di sekitar daerah gunung tersebut itu menjadi naik. Terus tiba-tiba menjadi kering. Mata air menjadi kering atau susah air. Terus mengeluarkan suara-suara gemuruh atau ada gempa, getaran-getaran kecilnya dulu. Terus tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu. Binatang-binatang di sekitar gunung bermigrasi. Jadi binatang-binatang yang ada di gunung itu mereka itu keluar dari si gunung tersebut karena mereka si hewan tersebut sudah peka atau sudah sadar akan adanya gunung api akan meletus gitu. Nah, ini adalah tanda-tanda gunung api akan meletus. Oke, nah ini adalah gejala pasca vulkanisme. Jadi sesudah terjadinya gunung api. Nah, jadi ada sumber gas ataupun ekshalasi. Nah, jadi ada gas belerang, terdapat di Gunung Welirang, Gunung Arjuna, Gunung Anjas-Moro, Jawa Timur. Terdapat gas uap air, terdapat di Kawah Kamojang, Jawa Barat, Pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Gas asam arang, karbon dioksida, terdapat di Gunung Sinila, Dieng, Jawa Tengah. Nah, terus ada Gunung Tangkuban Perahu, Papandayan di Jabar. Nah, jadi gejala vulkanisme ini ternyata bisa positifnya menjadi tempat wisata ya. Ini gejala pasca vulkanisme ini bisa jadi tempat wisata ini, seperti yang udah tadi Ibu sebutin tadi. Yang pertama sumber gas dan ekshalasi. Terus sumber air panas. Nah, ini letaknya di Cipanas Jawa Barat, Baturaden Jawa Tengah, dan Cangar Jawa Timur. Terus sumber air mineral Magdani, misalnya Jet Blera yang terdapat di Maribaya Jawa Barat dan Baturaden Jawa Tengah. Ada geysir itu adalah air panas yang memancar dari dalam bumi, biasanya tidak memancar terus-menerus tapi secara berkala. Oke, ini terus misalnya di Cisolok Jawa Barat. Oke, nah jadi ternyata gejala vulkanisme yang sudah kita rasakan, mungkin kalian pernah mengunjunginya ke tempat wisata itu, berarti ada manfaatnya juga ketika pasca vulkanisme ya, ketika sudah terjadinya gunung api kayak gitu. Nah, sekarang ini kita ke tipe-tipe letusan gunung api. Nah, banyak banget ya, ada beberapa tipe letusan gunung api. Yang pertama ini ada tipe Hawaii. Nah, tipe Hawaii itu jadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Jadi tipe Hawaii ini tadi kawahnya itu sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Dan sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk seperti perisai kayak tadi ya. Kayak tadi gunung api perisai. Nah, selanjutnya ada tipe volcano. Nah, tipe volcano ini adalah letusan tipe yang mengeluarkan material padat seperti bom, abu vulkanik, lavili, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Letusan tipe ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalamannya dapur magma. Nah, jadi tipe volcano itu tadi mengeluarkan materialnya itu padat, ada seperti, kalau tadi kan Hawaii itu cair, kalau volcano itu padat, intinya gitu. Nah, contohnya Gunung Vesuvius.
Etna di Italia, terus Gunung Semeru di Jawa Timur. Oke, jadi tipe Hawaii itu adalah cair, tipe vulkanik itu adalah padat. Nah, sekarang tuh ada letusan tipe Stromboli. Nah, tipe itu bersifat spesifik. Letusan ini terjadi dengan interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Nah, gunung api Stromboli ini di Kepulauan Lipari Tenggang dan waktu letusannya kurang lebih 12 menit. Nah, jadi sekitar setiap 12 menit terjadi letusan yang memuntahkan material bom, lapilli, dan abu. Jadi tipe Stromboli ini tadi yang Stromboli berbentuk seperti kerucut tadi sebenarnya terjadi kurang lebih 12 menit. Nah, soal ini memutahkan material bom, lapilli, dan abu. Nah, contohnya gunung api bertipe Stromboli adalah gunung Vesuvius Italia dan gunung Raung Jawa. Nah, selanjutnya ada letusan tipe Merapi. Nah, letusan tipe Merapi ini adalah letusan tipe yang mengeluarkan lava kental. Sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecah sumbat lava. Nah, sumbat yang pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Pokoknya letusan tipe Merapi ini adalah mengeluarkan lava yang sangat kental dan bisa mengeluarkan wedus gembel ataupun awan panas. Jadi letusan tipe Merapi ini karena tadi lavanya sangat kental sekali sehingga menyumbat mulut kawah. Nah, contohnya itu letusan tipe Merapi. Nah, selanjutnya ada letusan tipe Peart atau Plinian. Tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Material yang dilemparkan mencapai sekitar 80 km. Letusan ini dapat melemparkan ke pundan atau membobol puncak gunung sehingga dinding kawah melorot. Nah, jadi kayak Gunung Krakatau yang meletus pada 1883 dan Gunung Helens yang meletus pada 18 Mei 1990. Jadi tipe Peart atau Plinian ini berarti adalah letusan itu sangat dahsyat banget ya, kayak gunung api Krakatau, sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan sekali. Nah, emang itu sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Dan selanjutnya ada letusan tipe Pele yang terakhir. Nah, letusan tipe ini biasanya terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi besar. Berarti tadi biasanya terjadi penyumbatan kawah di puncak gunung api, jadi tersumbat kawah tersebut di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi lebih besar. Apabila sumbatan tidak kuat, maka gunung tersebut akan meletus. Nah, oke. Terima kasih. Materi sampai di sini cukup ya dari materi vulkanisme. Cukup sampai di sini aja dari pengertian vulkanisme sampai macam-macam erupsi, intrusi, magma, terus tipe-tipe gunung, gunung api. Nah, pokoknya. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak video Ibu sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, untuk tugas nanti akan Ibu infokan di WA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.